loh, supaya nantinya nggak akan disalahgunakan. Apa aja sih hak kepemilikan tanah itu, dan bagaimana dengan girik? Apa sih itu girik? Perbedaan girik sama hak tanah apa ya? Nah, untuk mengetahui itu semua, kita harus membahas mengenai pentingnya sertifikat hak milik tanah. Untuk itu, yuk mari kenali. Kamu tahu nggak sih apa itu girik? Sederhananya, girik itu adalah bukti penguasaan tanah secara turun-temurun atau secara adat. Jadi, biasanya tanah girik itu adalah tanah adat atau jenis tanah lain yang belum dikonversikan ke dalam jenis hak atas tanah yang diakui oleh undang-undang, seperti hak milik. Otomatis, tanah girik itu belum didaftarkan dan belum memiliki sertifikat hak milik dari kantor BPN setempat. Kalau di Indonesia sendiri tuh mengenai bukti kepemilikan tanah girik ini masih ada nggak sih yang buat tanahnya itu pakai girik? Sebenarnya girik itu bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, tapi banyak masyarakat yang sudah merasa aman kalau sudah memiliki girik sebagai bukti penguasaan tanahnya. Kalau buat kasusnya sendiri nih, banyak nggak sih kasus girik yang harus sampai diselesain ke pengadilan? Kalau kasus ada beberapa kasus yang sudah diselesaikan di pengadilan. Nah, kita bisa lihat di putusan Mahkamah Agung. Jadi beberapa contohnya itu mengenai adanya tumpang tindih dari bukti kepemilikan tanah. Jadi ada bukti girik dan juga ada bukti akta jual beli tanah. Karena sekarang tuh girik bukan lagi bukti dari kepemilikan tanah, maka kita tuh harus punya bukti dan saksi yang kuat untuk mengakui bahwa tanah tersebut tuh milik kita. Kalau sampai ada sengketa kayak gitu, berarti proses penyelesaiannya ini gimana deh? Penyelesaiannya, karena sebenarnya tuh ada perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang belum bersertifikat atau pemegang tanah girik ini, tapi yang beretikat baik, sebagaimana diatur dalam pasal 32 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Apabila kita tuh akan melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan, kita tuh bisa mengajukan pengaduan, keberatan, gugatan melalui pengadilan dengan tujuan untuk mencari tahu mengenai kepemilikan hak tanah yang sah dari tanah tersebut. Sebenarnya tanah yang nggak ada sertifikat hak milik itu karena dulu Indonesia dijajah oleh Belanda menerapkan sistem dualisme. Jadi di sistem dualisme itu ada sistem hukum barat dan sistem hukum bumi putra. Girik sendiri masuk ke dalam sistem hukum bumi putra yang pemberlakuannya selama 5 tahun setelahnya diresmikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Nah, karena dari awal masa penjajahan yang dipakai itu girik, terutama buat masyarakat adat, jadi masyarakat lebih milih sebatas girik aja daripada harus sertifikat hak milik. Udah gitu masyarakat sampai sekarang masih menganggap kalau girik tanah ini sah buat tanah masyarakat adat ya. Padahal di pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 bahwa harus tetap daftarkan secara sah di pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Oh iya, serius? Gara-gara itu orang lebih milih girik daripada sertifikat hak milik tanah? Bukan cuma itu Tan, anggapan masyarakat soal ngurus pendaftaran tanah itu juga sulit, ribet. Jadi faktor penyebabnya itu belum lagi soal penggunaan tanah girik khususnya buat tanah adat sama permasalahan pertanahan di penerbitan sertifikat tanah yang overlapping. Jadi tumpang tindih sertifikat tanahnya. Dulu itu memakai tanah girik untuk mewariskan tanahnya ke anak cucu mereka. Bahkan mereka menggunakan girik untuk menjaminkan utang-utang mereka. Jadi orang zaman dulu itu lebih memilih memakai girik dibandingkan sertifikat hak milik. Jadi tuh sebenarnya status kepemilikan girik yang sebenarnya itu kayak gimana deh? Undang-undang Pokok Agraria yang berlaku sekarang itu sebenarnya nggak mengenal girik dalam hak atas tanah. Tapi emang sebelum berlakunya UPA, girik itu sebagai salah satu bukti kepemilikan hak atas tanah yang diakui. Namun setelah berlakunya UPA, girik itu jadi hanya sebagai bukti permulaan dalam proses pendaftaran hak atas tanah karena tanah tersebut merupakan tanah yang tunduk dengan hukum adat. Betul tuh, tapi kan selain itu juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dijelaskan bahwa
Surat girik atau surat sejenisnya itu bisa dijadikan bukti kepemilikan suatu tanah, akan tetapi dengan jangka waktu selama 5 tahun setelah peraturan pemerintah tersebut diundangkan. Dalam pasal 96 ayat 2 juga dijelaskan bahwa apabila sudah lewat selama 5 tahun, maka girik sudah bukan lagi bukti dari kepemilikan suatu tanah, tapi cuma bisa dijadikan petunjuk sebagai pendaftaran tanah aja. Terus cara ngatasin masalah kayak gitu tuh gimana sih? Caranya yaitu kita harus mengurus legalitas dari tanah girik tersebut. Bisa dikonversikan dari hak tanah girik menjadi sertifikat hak milik. Buat ngurus legalitas tanah giriknya ini, kita harus kemana sih? Pertama-tama, kamu harus mengurus beberapa dokumen kekelurahan, kayak surat keterangan tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan penguasaan tanah secara sporadik. Setelah kamu dapat ketiga dokumen itu, kamu bisa langsung mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke BPN setempat. Di sana kamu bakal melewati proses yang cukup panjang, mulai dari pengajuan permohonan pendaftaran tanah ke loket sampai bisa ke proses pengambilan sertifikat. Kalau untuk biayanya gimana sih? Mahal nggak sih? Pasti ada biayanya kan? Biayanya itu terdiri dari beberapa komponen, Tan. Yang pertama ada biaya pendaftaran sebesar Rp50.000, dan ada juga biaya pengukuran dan juga pemeriksaan tanah yang dihitung berdasarkan luas tanah berdasarkan rumus tertentu. Lalu ada juga biaya TKA, transportasi, konsumsi, dan akomodasi untuk petugas sebesar Rp250.000, dan juga terakhir ada biaya BPHTB sebesar 5% dari NPOP dikurangi NPOP TKP yang harus dibayar sebelum penerbitan sertifikatan. Tapi penting nggak sih sertifikat hak milik ini dibuat sebagai tanda bukti kepemilikan sebuah tanah? Intan, karena buat mencegah sengketa pertanahan, memperoleh kepastian hukum atas tanah, terus biar tahu jelas mana batas-batas tanahnya, biar gak diambil orang lain haknya, mendapatkan penetapan pajak, tahu soal fungsi, penggunaan, manfaat dari tanahnya, mendapat informasi soal potensi sumber daya dari tanahnya, tahu harga tanah yang kalau mau dijual nanti, terus mempermudah jual beli, penjaminan, sama memperoleh kekuatan hukum kalau seandainya nanti ada sengketa pertanahan, jadi dilindungi nama hukum di Indonesia. Loh, kalau tanahnya punya adat gimana tuh? Sama aja Tan, tetap harus daftarin, soalnya kan ada hak ulayat. Sesuai keputusan nomor 5 tahun 1999 Menteri Negara Pertanian atau Kepala Badan Pertahanan Nasional pada pasal 1 ayat 2, jadi punya kepastian hukum atau kekuatan hukum yang sah di Indonesia. Tapi nggak harus punya sertifikat hak milik sih, bisa hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha, terus habis itu juga jadi harus dikonversi gitu sesuai dengan kesepakatan masyarakat adatnya gitu. Tapi kalau secara hukum nih, gimana sih status kepemilikan tanah yang benar? Untuk memiliki sertifikat hak tanah, kita tuh harus datang ke BPN. Nah, di BPN nanti kita bakal mengisi formulir dan verifikasi diri. Setelah itu kita bakal mendapatkan surat tanda terima dokumen dan surat penyerahan setor. Nah, kita tuh udah harus bayar, selanjutnya juga kita harus bayar biaya untuk pengukuran tanah dan pendaftaran tanah. Setelah kita bayar, kita bakal didatangi petugas dari BPN untuk mengukur tanah kita. Nah, selanjutnya itu kita bakal menunggu aja nih sertifikat hak milik kita diterbitkan oleh BPN. Terus ada nggak sih buat syarat dan dokumen yang harus kita pastiin kita bawa buat bikin surat sertifikat hak kepemilikan tanah? Jadi tuh ada fotokopi KK, KTP, NPWP, SPP, TPBB, AJB, IMB, HGB, surat riwayat tanah, surat tanda tidak pernah ada sengketa, di fotokopi girik seperti itu, Tan. Kalau untuk prosesnya sendiri, pendaftaran sertifikat hak milik tanah ini gimana? Susah nggak sih? Ribet nggak sih prosesnya? Yang pertama, kita harus mengajukan permohonan ke BPN, terus kita ngisi-ngisi formulir. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran ke lokasi tanah tersebut yang dilakukan oleh petugas BPN. Terus sebelum terbit SHM-nya, ada proses pembayaran. Baru setelah pembayaran, terbit ya sertifikat hak miliknya, diterbitkan sama BPN gitu. Nanti di dalam isi sertifikat hak milik tanah ini mencantum apa aja sih? Jadi, ada beberapa komponen penting yang harus tercantum dalam SHM, yaitu ada keterangan mengenai nama pemilik, luas tanah, lokasi properti, gambar bentuk tanah dan atau denda, lalu ada nama objek
atau tetangga pemilik tanah yang berbatasan langsung, dan ada tanggal penetapan sertifikat, lalu ada nama dan tanda tangan pejabat yang bertugas, serta ada cap stempel sebagai bukti keabsahan sertifikat tersebut. Tapi kan kadang masih ada yang orang susah ngebedain buat girik sama sertifikat hak milik tanah. Nah, bedanya sertifikat hak milik tanah ini sama girik apa sih? Jadi gini Tan, kalau sertifikat hak milik tanah itu sertifikatnya diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum. Tapi kalau girik enggak, jadi enggak ada pendaftaran tanah. Terus habis itu si kepemilikan tanahnya penuh atas pemilik sertifikat hak milik yang tertera dalam sertifikatnya. Sementara girik ini enggak ada dan belum tentu kepemilikannya itu punya dia, tapi bisa aja punya kepemilikan adat atau pihak lain sesuai dengan transaksi tertentu. Dan girik itu sebatas buku pembayaran pajak tanah. Itu juga dipakai waktu zaman dulu, gitu Tan. Sertifikat hak milik itu dikeluarkan oleh BPN lewat penjabat pembuat akta tanah atau PPAT. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kalau girik enggak, soalnya yang ngeluarin Belanda sebagai penjajah. Terus untuk fungsinya sendiri, sertifikat hak milik tanah ini gimana sih? Sertifikat hak milik itu sertifikat tanah yang memberikan hak atas tanah secara penuh. Jadi pemilik SHM berhak untuk memperoleh manfaat dari tanah tersebutan. Kalau untuk manfaatnya sendiri, pas kita udah daftarin sertifikat hak milik tanah ini, apa aja sih? Jadi ada banyak manfaat dari sertifikat hak milik ini, karena SHM ini sebagai bukti hak milik yang terkuat dan terpenuh dan tidak memiliki batas waktu, dengan memberikan kewenangan kepada kita sebagai pemilik tanah yang sah untuk bisa melakukan segala macam keperluan di atas tanah tersebut, seperti jual beli, hibah, waris, dan agunan untuk kredit. Nah, jadi itu teman-teman mengenai pentingnya bukti kepemilikan tanah. Perlu diingat ya bahwa girik bukan bukti kepemilikan tanah yang sah menurut undang-undang. Girik hanya sebatas bukti penguasaan tanah secara turun-temurun maupun secara adat dan belum didaftarkan di badan pertanahan setempat. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya sengketa mengenai tanah ini, kita juga harus memperoleh kepastian dengan mengubah sertifikat ini menjadi sertifikat yang diakui oleh hukum, seperti halnya SHM atau SHGB. Jadi yuk, buat kalian atau keluarga kalian yang masih pakai girik untuk penguasaan tanahnya, tingkatkan dengan mendaftarkan tanah tersebut dengan cara-cara yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Supaya dengan adanya bukti kepemilikan tanah yang sah dan didaftarkan, kalian punya kewenangan nih atas tindakan kalian terhadap tanah tersebut, seperti dialihkan untuk dijual, dihibah, diwariskan secara turun-temurun.